Perkenalkan, nama saya Nurul Mafiroh. Saya dari kelas PSIK 5B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas keperawatan paliatif dan menjelang akhir. Dalam menyampaikan berita buruk, kita harus menghindari 5 hal. Yang pertama, menyampaikan berita buruk di tempat yang tidak berprivasi, seperti lorong, di jalan. Yang kedua, pemberian penjelasan terpotong atau terganggu. Yang ketiga, menyampaikan kabar buruk melalui telepon. Yang keempat, perawat terlalu banyak cara. Yang kelima, memperburuk kondisi pasien. Permisi. Iya, Sus. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya perawat yang bertugas pada pagi ini. Apakah benar dengan Mbak Nihai? Iya. Maaf ya, saya cek dulu. Oh iya, benar. Mbak Nihai, sekarang hari ini boleh pulang. Nanti biaya dan administrasinya bisa diurus ya. Iya. Nah, untuk cek hasil urinnya itu nanti akan keluar 2 hari lagi. Nanti akan dihubungi oleh pihak rumah sakit ya. Iya, Sus. Terima kasih. Sampai beristirahat kembali Mbak Nihai. Iya, terima kasih. Halo, apakah dengan Mbak Nihai? Halo, Assalamualaikum. Iya, saya sendiri, Sus. Waalaikumsalam. Mbak Nihai, ini dari pihak rumah sakit ingin memberitahu bahwa hasil labnya sudah keluar. Mbak Nihai bisa ke sini. Dari pihak rumah sakit. Iya. Iya, nanti saya jam 2 ke sana ya. Iya, waalaikumsalam. Oh iya, jam 2. Terima kasih Mbak Nihai. Selamat siang Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Sus. Tadi saya ditelepon. Katanya hasil tes urin saya sudah keluar. Gimana ya, Sus, hasilnya? Atas nama siapa Mbak? Saya Nihai. Mbak Nihai, sebentar ya saya ambilkan dulu. Iya. Namanya Mbak Nihayatun Nikmah ya? Iya, Sus. Rumahnya Gebanganom. Iya. Mbak, sebelum saya menyampaikan hasil tesnya, boleh kita diskusi terlebih dahulu? Boleh, boleh. Bagaimana perasaan Mbak sekarang ini sebelum saya memulai diskusi? Saya deg-degan nih, Susi. Dekat santai aja Mbak, nggak apa-apa kok. Nanti jika ada pertanyaan, Mbak bisa tanyakan langsung ya. Iya. Nah, sebelum saya menyampaikan sesuatu, Mbak Nihai ingin ditemani keluarga atau sendirian saja? Saya telepon ibu saya dulu, boleh? Boleh, silahkan. Iya. Terima kasih, Sus. Ya Allah, gimana ini? Saya takut telepon ibu atau enggak ya? Tidak usah aja deh. Bagaimana Mbak Nihai? Saya sendiri aja, Sus. Oh, sendiri saja. Iya. Maaf Mbak, saya khawatir bahwa kabar yang akan saya sampaikan ini kurang baik. Hasil tes urin Mbak Nihai menunjukkan bahwa Mbak Nihai terkena gagal ginjal kronis. Astagfirullah. Kok bisa ya, Sus? Gimana ya?
Mbak, apakah udah tenangan? Iya sus, sudah. Apakah Mbak Nihai saya ingin bercerita tentang penyakit Mbak lebih rinci atau hanya garis besar saja Mbak? Secara rinci saja sus, saya ingin mengetahui sejauh mana penyakit saya. Oh, seperti itu Mbak. Maaf Mbak Nihai, sebelumnya saya jelaskan secara rinci. Boleh diceritakan terlebih dahulu apa yang Mbak ketahui tentang penyakit Mbak Nihai? Katanya saya kan sering periksa ke bidan desa sus. Katanya sih penyakit saya mengarah ke ginjal. Terus itu bidan desa menyarankan kalau saya harus cek urin ke rumah sakit. Oke Mbak, selanjutnya apakah ada yang tahu lagi? Setahu saya fungsi ginjal saya menurun dan saya kadang juga mengalami bengkak-bengkak sus di badan. Betul banget Mbak. Jadi kalau gagal ginjal kronik itu ginjalnya fungsinya menurun. Nah, fungsi ginjal sendiri itu adalah saringan di tubuh kita Mbak. Nah, apabila darahnya nggak disaring, nanti kotorannya itu akan kembali lagi ke darah. Nah, darahnya kotor seperti itu Mbak. Dan urinnya juga akan bermasalah karena fungsi ginjal itu akan memproduksi urin. Seperti itu Mbak. Apakah Mbak mengerti? Ya sus, mengerti sus, tapi saya khawatir kalau orang yang punya penyakit ginjal itu apakah punya harapan hidup lebih lama lagi ya sus? Saya tahu Mbak bahwa kabar ini kurang baik untuk didengar, tetapi semua penyakit Mbak insya Allah ada obatnya. Jadi Mbak Nihai harus semangat ya. Iya sus, iya. Jadi apalagi yang Mbak Nihai khawatirkan? Sebelum saya memberitahu pengobatannya apa saja, saya jelaskan dulu Mbak bahwa perkembangan penyakit Mbak Nihai itu udah stadium 5. Jadi dua-dua ginjalnya itu rusak. Nah, itu sudah lumayan parah Mbak Nihai. Dan pengobatannya cuma ada 2, yaitu cuci darah dan transplantasi ginjal. Kalau cuci darah itu biasanya dilakukan seminggu 2 kali Mbak, hari Senin atau Kamis atau mungkin hari apa gitu kan. Nah, kalau transplantasi ginjal itu biayanya agak besar Mbak Nihai. Apakah ada ditanyakan? Kalau untuk biaya itu transplantasi ginjalnya berapa ya sus? Soalnya saya kan bukan dari golongan orang punya. Oh, untuk biaya transplantasi ginjalnya itu memang agak besar. Nanti bisa ditanyakan di administrasi. Nah, ini untuk cuci darah ini memang agak sakit Mbak, tapi untuk biayanya Mbak Nihai bisa BPJS, menggunakan BPJS ya Mbak, nanti Mbak Nihai bisa daftar. Nah, untuk transplantasi ginjal sendiri itu kelemahannya yaitu cari pendonornya itu sulit Mbak, dan cari kecocokannya sulit. Nah, apabila nanti udah operasi dan udah masuk ke tubuh Mbak Nihai, jadi Mbak Nihai harus minum obat terus menerus yang lumayan jangka panjang, karena memang untuk mencocokkan tubuh Mbak Nihai dengan ginjal yang baru. Seperti itu Mbak. Iya sus, terima kasih penjelasannya. Apakah ada ditanyakan kembali? Tidak ada. Terima kasih Mbak, kalau udah tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akhiri dulu diskusi hari ini. Nanti kalau ada pertemuan kembali saya jelaskan lagi tentang penyakit Mbak Nihai. Iya sus. Terima kasih, selamat siang Mbak. Selamat siang.